Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nabila Putri dari kelas 2B Keperawatan, NIM PO 72201211761. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran perawat sebagai penyuluh gizi. Yang A, ada peran perawat. Seorang perawat penting mengetahui ilmu gizi dan menerapkannya pada tindakan sehari-hari, karena perawat selalu mendampingi pasiennya. Perawatlah yang selalu ditanyakan pasien tentang masalah kesehatannya. Menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989, peran perawat terdiri dari yang pertama sebagai pemberi asuhan keperawatan. Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan. Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Dalam peran ini, perawat dapat membantu memberikan asuhan keperawatan yang berkaitan dengan nutrisi dan metabolik pasien. Yang kedua, sebagai advokat klien. Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien atau keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberian pelayanan, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan. Perawat juga berperan dalam mempertahankan atau melindungi hak-hak pasien. Perawat dapat membantu menjelaskan kepada pasien mengenai diet atau kebutuhan gizinya. Yang ketiga, sebagai edukator, peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tindakan pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Yang keempat, sebagai koordinator, peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengkoordinasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberi pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kelima, sebagai kolaborator, peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi. Perawat berkolaborasi dengan ahli gizi dalam menangani masalah diet pasien dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan. Yang keenam, sebagai konsultan, perawat berperan sebagai tempat konsultasi dengan mengadakan perencanaan kerjasama perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metabolik pemberian pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, sebagai pembaharu, perawat mengadakan perencanaan kerjasama perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Yang ke-B, fungsi perawat. Seorang perawat mempunyai fungsi, yaitu 1. Fungsi independen, yang kedua fungsi dependen, dan yang ketiga fungsi interdependen. Yang C, penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat tidak sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu ajuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Tujuan penyuluhan gizi itu yaitu 1. Untuk membantu sikap positif terhadap gizi. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang gizi. Yang ketiga, menimbulkan motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Yang keempat, agar terjadi perubahan perilaku yang baik. Adapun beberapa hal yang harus kita perhatikan perawat dalam penyuluhan, antara lain materi atau pesan yang disampaikan kepada sasaran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan dari individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, sehingga materi yang disampaikan dapat dirasakan langsung manfaatnya. Berikut ciri-ciri penyuluhan gizi terdiri dari 1. Penyuluhan kesehatan perlu direncanakan dimulai dari penanaman data atau masalah yang dihadapi, penetapan tujuan, sehingga evaluasi dan pengembangan. Yang kedua, penyuluhan merupakan suatu proses dalam suatu rangkaian kegiatan. Satu kegiatan disusul dengan kegiatan lain, artinya lebih dari satu kegiatan. Yang ketiga, penyuluhan menggunakan kombinasi pengalaman belajar. Hal ini berarti bukan hanya satu metode. Yang keempat, penyuluhan disampaikan kepada individu, kelompok maupun massa. Yang kelima, tujuan penyuluhan adalah adanya perubahan perilaku hidup sehat. Perubahan perilaku yang berarti pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perilaku hidup sehat meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Yang keenam, bila Anda ingin melakukan penyuluhan, Anda baiknya melakukan persiapan. Adapun langkah-langkah persiapan penyuluhan, yang pertama mengenai masalah masyarakat dan wilayah tempat. Perawat dan melaksanakan penyuluhan mengenal masalah dapat dilakukan melalui yang pertama, mengenal program yang akan ditunjang dengan penyuluhan. Yang kedua, mengenal masalah yang akan ditanggulangi. Yang ketiga, dasar pendampingan untuk menentukan masalah. Yang keempat, mempelajari masalah tersebut meliputi pengertian, sikap, dan perilaku. Media penyuluhan kesehatan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan karena alat tersebut digunakan untuk mempermudah penerimaan pesan kesehatan bagi masyarakat yang dituju. Menurut Notowat Modjo, media penyuluhan didasarkan cara produksinya dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, media cetak, yaitu suatu media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak contohnya yaitu booklet, adalah suatu media untuk menyampaikan pesan kesehatan dalam bentuk buku baik tulis maupun gambar. Yang kedua, media elektronik, yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat, didengar dalam menyampaikan pesannya melalui alat bantu elektronika ataupun berbagai macam media elektronik. Contohnya meliputi televisi, radio, video, slit, film. Baiklah, yang ketiga, luar ruangan, yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruangan secara melalui media cetak atau elektronika secara statis. Contohnya meliputi pameran, banner, TV layar lebar, dan spanduk. Selanjutnya yang keempat yaitu konsultasi gizi. Konsultasi gizi merupakan serangkaian proses belajar untuk mengembangkan pengertian dan sikap positif terhadap makanan agar penderita dapat membantu dan memiliki kebiasaan makan yang baik dalam hidup sehari-hari. Konsultasi gizi merupakan suatu proses dalam membantu seorang mengerti tentang keadaan di dirinya, lingkungannya, dan hidup dengan keluarganya dalam membangun kebiasaan yang baik termasuk makanan sehingga menjadi sehat dan produktif. Konseling gizi. Konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu pasien klien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengetahuan makanan dan minuman, menolak individu dan keluarga memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya dan permasalahan yang dihadapi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang peran perawat sebagai penyuluh gizi. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.